Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia. Saya dari 11 TKJ 1 sekolah saya SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang MTCNA Mikrotik Certificate Network Associate yang membahas tentang mikrotik akses. Kita mulai saja ya teman-teman. Materinya ada metode akses mikrotik, akses router board with Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan mikrotik pada Winbox, akses router virtual Pinet Line dengan Winbox, WebPig, QuickSet, Telnet, dan SSH, konsep serial console. Metode akses mikrotik router OS, keyboard, serial console, remote server Telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet, dan WebPig, HTTP, MAC, dan Telnet, lokal Winbox terminal menu, mikrotik, tik, app. Teman-teman, ini ada contoh-contohnya ya, seperti yang tertera dalam gambar ini. Kalian bisa cari tahu di website masing-masing ya. Akses router board with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox. Real device aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Available access by MAC dan IP address. User admin passwordnya blank. Ini ya, seperti ini contohnya. Caranya, untuk tampilan pada Winbox available access by MAC address atau IP address, akan tetapi untuk akses pertama kali mikrotik ini bisa menggunakan MAC address. Perlu diketahui bahwa Winbox ini by default berformat, jadi hanya bisa akses melalui Winbox. Topologinya dari laptop kita menghubung menggunakan kabel LAN ke Ether 2. Jangan di port 1 terlebih dahulu, karena untuk pertama kali jangan langsung ke port 1. Di sini ada firewallnya. Yang pertama, colokan kabel LAN pada mikrotik router OS dan juga pada laptop. Jika laptop tidak ada port untuk kabel LAN, digunakan adapter dari USB to Ether LAN. Aktifkan mikrotik dengan powernya sampai menyala lampunya. Selanjutnya, buka aplikasi Winbox. Untuk pertama kali, pastikan mikrotik sudah terkonek dan teridentifikasi. Jika mikrotik kalian baru pertama kali diakses, maka akan muncul bacaan router OS. Default configuration, kemudian klik remove configuration. Jadi, kalau semisal tadi teman-teman menggunakan MAC address itu, langsung klik connect, tidak ada passwordnya ya. Di antara langkah yang bisa kita lakukan agar terrealisasinya akses mikrotik, memastikan bahwa kabel LAN sudah terhubung dengan mikrotik. Setelah itu, adapter Ethernet lainnya dalam keadaan disable selain WiFi. Caranya lagi, ketika masuk Winbox akan terlihat tampilan berbagai fitur yang di bagian sisi kiri. Kalian bisa memberikan identitas nama atau hostname. Nah, kita bisa ganti sesuai kebutuhannya teman-teman. Ini seperti ini contohnya. Lanjut, klik sistem, kemudian klik identity. Masukkan hostname yang akan digunakan, maka secara langsung hostname-nya berubah. Ini, seperti ini. Memasukkan IP address pada Winbox. 1. Address terletak pada sisi kiri, kemudian IP diklik. Ini kayak di sisi kiri ada nama IP. Yang kedua, klik address. Di sini belum ada IP address yang kita tambahkan. Kita bisa menambahkannya yaitu dengan cara klik tambah atau add. Yang ketiga, masukkan IP address kita yang kelas C 192.168.88.1 atau 24. Pakai prefix karena ini mikrotik. Ini kita sudah mencantumkannya ya. Kita pilih interface-nya yang tercolok pada mikrotik kita dengan kabel LAN tadi. Di sini kita pilih Ether 2. Yang kelima, lalu klik apply, otomatis networknya sudah langsung terisi. Lanjut klik OK, maka kita sudah berhasil memberikan IP address pada mikrotik router kita. Ini seperti ini. Pengenalan mikrotik pada tampilan Winbox. Yang pertama, connect to
Ini merupakan langkah yang bisa kita lakukan dalam mengakses router kita, baik itu menggunakan IP address atau MAC address. 2. Login. Ini merupakan opsi user yang dapat kita gunakan dalam akses router tersebut. Karena router ini masih kosongan dan baru pertama kali diakses, maka kita bisa login dengan admin dengan passwordnya kosong. Yang ketiga, identity. Informasi terkait hostname yang ada pada MikroTik kita. Kemudian ada version merupakan versi pada MikroTik kita. Board, jenis MikroTik yang kita gunakan CHR. Time, menginformasikan secara berapa lama MikroTik kita diakses. Lanjut ya teman-teman, ini adminnya 192.168.44.144 MikroTik. Winbox-nya 64 bit, MP6 49 on, CHR X8664. Kita coba berkenalan dengan fitur-fitur yang ada pada Winbox ini. 1. Admin merupakan user yang kita gunakan dalam akses MikroTik kita. Di sini kita menggunakan admin karena MikroTiknya baru pertama kali diakses. Kemudian ada IP address. Ini merupakan informasi kita login ke Winbox ini menggunakan IP address. MikroTik merupakan hostname yang ada pada MikroTik kita. Winbox merupakan informasi bahwa ini adalah aplikasi Winbox dengan versi 64 bit. Versi 649 merupakan image MikroTik yang kita gunakan. CHR merupakan board atau jenis MikroTik yang kita gunakan. X8664 merupakan prosesor pada MikroTik kita. Akses router virtual PinetLab dengan Winbox. PinetLab adalah lab alat emulator jaringan paket. Persiapkan environment PinetLab yang sudah tersedia perangkat virtual MikroTik. Persiapkan aplikasi Winbox. Lakukan koneksi antar ISP dengan router. Connect virtual MikroTik using Winbox. Ini gambar PinetLab-nya, ini MikroTik-nya, bisa dilihat ya. Lanjut, caranya untuk menambahkan MikroTik pada PinetLab, klik kanan, klik Node, pilih MikroTik Router OS. Untuk versi MikroTik menggunakan 649. Klik MikroTik Router Board. Ini ada MikroTik Router OS. Ini node-nya, bisa dilihat ya. Caranya untuk versi MikroTik menggunakan 6.49 ya teman-teman. Scroll ke bawah, lalu ada menu options. Ini boleh dihapus saja seperti ini. Lalu klik save. Jika sudah ada tampilan MikroTik, bisa langsung kita nyalakan perangkat PinetLab tersebut. Pada bagian tipe, pilih manajemen cloud, lalu klik save. Lalu MikroTik-nya dihubungkan dengan ISP atau net. Ini seperti ini ISP, ini MikroTik. Lalu kita hubungkan ke sini. Jika ingin terhubung ke Winbox, klik terminal MikroTik-nya, klik 2 kali pada MikroTik, tekan enter agar bisa login dengan user admin. Passwordnya langsung enter saja karena ini akan dikosongkan. Untuk bagian lisensi, kita klik X, klik enter sampai muncul tampilan seperti ini. Lalu ketik IP address print. Ini seperti ini. Lalu ada yang seperti ini ya. Klik IP address print. Di sini kita sudah mendapatkan IP secara DHCP dari ISP-nya. Maka nanti kita saat buka Winbox pasti sudah terdeteksi IP address-nya di Winbox ya. Lanjut ya teman-teman ke Webpick. Webpick diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IP 4 NIPO, support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router board via Webpick bisa dengan mengetikkan IP router pada brosur HTTP atau IP router. Ini seperti ini. Lanjut lagi ya teman-teman, Quick Set, konfigurasi cepat. Settingan dasar router dalam satu tampilan dapat diakses melalui Winbox atau Webpick. Konsepnya, di mana sejak MikroTik Router OS versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru yang kita sebut dengan Quick Set. Quick Set itu seperti ini ya. Ini juga ada contoh-contohnya, bisa dilihat dan bisa dipahami. Lanjut lagi, remote access, telnet, dan SSH. Based on terminal command line interface, akses router via teks atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, terminal Winbox, dan terminal Webpick.
digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinESP, dan seterusnya. Lanjut ke mengakses router via remote SSH atau Telnet menggunakan PuTTY. Masukkan ke terminal seperti PuTTY, pilih connection tipe serial dan sesuaikan serial lane COM yang dapat dilihat pada Device Manager. Lalu speed baud rate 115200 khusus perangkat mikrotik. Ini serial lainnya COM1 ya. Ini speednya 115200. Connection tipenya serial. Lalu diklik serial ya. Lanjut ya teman-teman ke yang terakhir, konsep serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9 menggunakan program Hyper Terminal. Baud rate 115200, data bit 8. Parity non, stop bit 1, dan flow control non. Ini juga ada contohnya ya, bisa kalian pahami juga. Ini ada kabelnya dan ini ada konsolnya. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.